Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mohon didengarkan. Ini Bapak sudah menyiapkan prediksi soal penilaian akhir semester untuk kelas 7. Jadi perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan soal ini ada yang keluar pada saat kalian penilaian akhir semester atau ujian akhir semester ya. Kipilai salah sere bilangan nabaya A, B, C, ya reka D, poro ampi wali pakutanan ya keirawannya. Jadi pilihlah salah satu jawaban yang paling benar atau tepat antara A, B, C, atau D untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Kelo mangkasara antama kisala sere bagianna sastraya. Sastra mangkasara yakni itu tanjana atau berbentuk. Jadi Kelo Makassar masuk salah satu dalam bagian sastra Makassar yang berbentuk pasti apakah A puisi, B drama, C prosa, atau D nyanyian. Jawabannya adalah A puisi. Nomor 2. Jaina suku kata ritas rea baris rikelon tradisional kayami antu. Jadi banyaknya suku kata pada setiap baris pada kelong tradisional Makassar, yaitu apakah A 8588, B 8885, C 8858, D 5885. Aku sudah pasti tahu jawabannya adalah C. Nomor 2. Bagianna atau ciri kelo Mangkasar kayami antu pasang ngalina. Ingat ya, ada kata pasang ngalina berarti kecuali. Jadi ciri kelo Makassar yaitu kecuali. Apakah A tidak mempunyai judul, B bersifat anonim, C tidak bermakna, D kesatuan sintaksis berupa kata atau kelompok kata. Jawabannya adalah tidak bermakna. Soal untuk nomor 4. Nilai takib bolonga lalang kelom Mangkasara pasal sipa ilalam bahasa Indonesia nyaring. Jadi nilai yang terkandung dalam kelong Makassar dan mengenai yang mengandung sifat dalam bahasa Indonesia disebut apakah A agama, B moral, C pendidikan, D ekonomi. Jawabannya adalah moral. Oke, selanjutnya kibaca baji-baji ki kelong irawa anne poro ampi wali pakutana nomor 5 sagian nomor sagan 7. Jadi baca dengan baik lagu di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 5 sampai nomor 8. Ikate pasikolaya linta-linta ki ambaung nalinta todong tasum ke nawan-nawanta. Yang mana yang benar? Kita lihat pilihannya ya. Pertanyaan nomor 5, ukira lontara anak kelong irataya miantu. Jadi tulisan lontara yang benar adalah, kita lihat bagian A, kita baca ikate pasikolaya linta ki ambaung nalinta todon tasungke nawa-nawanta. Benar bagian. Jadi yang benar adalah A. Nomor 6. Nilai takim bolong ay ilalang kilong iratayamento. Jadi nilai yang terkandung dalam lagu yang di atas tersebut. Nah, sudah ingat, masih ingat apa lagu yang diceritakan tadi di atas? Kate pasikolaya berarti bercerita tentang siswa atau peserta didik. Berarti masuk pendidikan. Selanjutnya, kilonnya ke iratea rece 5 yang diantu. Jadi baris yang mana pada lagu ini yang memiliki suku kata 5 suku kata. Kita hitung. Baris pertama i kate
sekolah ya ada 8. Lintaki ambaung 8 juga. Nah linta todong. Nah berarti baris ke 3. Oke, nomor 8. Pasan takim bolong hari kelong irataya miantu. Jadi pesan yang terkandung dalam lagu di atas yaitu A. Sebagai anak sekolah harus malas bangun pagi supaya lebih enak tidur. B. Sebagai anak sekolah harus cepat bangun pagi supaya pemikiran terbuka. C. Sebagai anak sekolah harus malas bangun pagi supaya pemikiran terbuka. D. Sebagai anak sekolah harus cepat bangun pagi supaya dapat uang. Yang benar adalah B. Sebagai anak sekolah harus cepat bangun pagi supaya pemikiran terbuka. Nomor 9. Kanani pakulingi batuang Indonesia yang itu. Jadi bahasa Indonesia kanani pakuling atau kana kuling atau disebut dengan apakah A kata ulang, B kata majemuk, C kata berimbuhan, D kata berakhiran. Jawabannya adalah kata berulang. Nomor 10. Ayari kan nomor 10. Batena niukiri lating kana ni pakulingi ayami antu ni sarai tanda. Jadi ciri-ciri cara atau bagaimana cara menulis Latin kata berulang. Apakah dikasih A paku taknang atau tanda tanya, B tanda titik, C tanda parenta, atau D tanda penyambung. Jawabannya adalah D. Nomor 11. Batena niukiri kana ni pakulingia yang antu. Jadi yang mana cara penulisan yang benar di sini kata yang berulang. Apakah pakai titik ini berarti kita ikut yang nomor 10, dia pakai kata penghubung atau penyambung. Jawabannya adalah C. Lanjut. Kibaca baji-baji ki contoh kanan ni ulingiannya kerawaan neporo ampe wali pakutana lomoro sampulan rua sagia sampulo angapa. Jadi baca dengan baik contoh kata berulang yang ada di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 12 sampai 14. Care-care, layang-layang, palu-palu, bereng-bereng, gola-gola, balak-balak. Oke, supaya lebih memudahkan kita beri tanda di sini ya. Care-care masuk semu. Layang-layang masuk imbuhan. Palu-palu masuk imbuhan. Bereng-bereng masuk semu. Kemudian gola-gola masuk apa? Masuk apa? Murni. Balak-balak masuk murni. Supaya lebih memudahkan untuk dijawab ya. Oke, kita lihat pertanyaan nomor 12. Antama ke contoh kanan di pakuling murni. Jadi yang mana masuk murni? Sudah bisa dijawab. Berarti jawabannya adalah 5 dan 6. Nomor 13. Antama ke contoh di pakuling semu. Yang mana semu? Berarti 1 dan 4. Nomor 14. Antama ke contoh kan di pakuling 4 tambah. 4 tambah atau imbuhan. Berarti 2 dan 3. Oke. Selanjutnya nomor 15. Batuang Indonesia na kana ni pakulingi lomoro rua yami antu. Jadi bahasa Indonesia dari nomor 2 layang-layang. Berarti apakah membuat layang-layang, bermain layang-layang, menggunting layang-layang atau benang layang-layang? Yang benar adalah bermain layang-layang. Oke, lanjut. Cibaca baji-baji ki lampang kana irawane poro ampi wali pakutana lomor 10 anganang. Jadi baca dengan baik kalimat di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 16.
Baca ini. Mangei akarena iali ri paranga. Jadi contoh kata, contohna kanan ni pakuling yang nabaya yang itu nomor. Jadi yang mana masuk contoh kata berulang? Apakah mangei, akarena, iali, atau parangan? Mana yang benar? Berarti benar adalah akarena di nomor 2. Oke, nomor 17. Kana asang kamaya yare kalak biring asang kama bantuan nan yare. Jadi kata yang sama atau hampir sama artinya disebut sinonim. Oke. Selanjutnya, kana si balika ngabatuan nan yare atau kata yang berseberangan artinya atau lawannya disebut antonim. Oke, lanjut. Nomor 19. Contoh kana si balika ngabatuan na yamianto. Jadi yang mana yang lawan katanya? Apakah baine tu lolo? Salah. Burakne tu rungka? Salah. Baine burakne? Iya, masuk. Burakne tu lolo. Ini juga sama-sama lawan, tapi yang lebih tepat adalah C. Kenapa bisa C? Karena kalau burakne lawannya adalah baine. Kalau tulolo lawannya turungka. Nomor 20. Contoh kana sangkamaya yare kala sangkamaya batuana yamianto. Yang sama artinya. Apakah tulolo sama artinya dengan turungka? Tangkasa sama artinya dengan ramasa? Bapak sama artinya dengan ini mangge ya, 2G-nya. Mangge atau siga sama artinya dengan kutu. Berarti yang benar adalah bapak dengan mangge. Lanjut. Kibaca baji-baji kibukuang kanerawane porang piwali pakutana nomor 7 sagian nomor 10. Jadi baca dengan baik kata di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 7 sampai 10. Oke, lihat. Kana sangkamaya batuan na tolo. Jadi kata yang sama dengan tolo. Artinya tolo. Berarti apakah singara? Kita lihat nomor 7. Bang. Nah, ini. Kana si balika nga batuan na amoterang. Ini bukan si balika nga na. Ini bukan si balika. Singkamaya. Batuan na amoterang. Amoterang itu sama dengan mati. Atau nomor 4. Oke, lanjut. Kana sangkamaya yare kalabiri sangkama batuana nomor sere na hanang. Nomor sere si gadang anak singara anganre. Berarti singara cora anganre akado. Berarti yang benar adalah A. Oke, nomor 24. Kana si balika nga batuana nomor 2 na nomor 3. Jadi yang lawan kata dari nomor 2, lamoro. Kalumanya berarti lamoro. Jo. Lawannya kada lah, berarti antara A, B dan C. Kemudian kalumanyang lawannya kasiasi, berarti jawabannya adalah C. Oke, nomor 25. Kana singkamaya batuan na ribuang kana kabara yamianto pasang ngalinna. Oh, di sini tidak ada pasang ngalinna ya. Jadi kata yang sama artinya dengan kabar. Berarti burita atau berita. Tahu apa batua kabar niaring? Nah, apakah paborita pakelom pacarama yarek kan iburitai?
benar adalah paburita. Oke, nomor 27. Kana pakutanang atau kata tanya ni pakia poro ang pakutanang ngai kajariang atau kabara la niukiri kayami antu. Jadi porang kutanang kajariang berarti apa, inai, angapa, antekamma. Untuk menanyakan hal yang terjadi berarti jawabannya adalah apa. Karena pakutanan ni pakia poro ang pakutanangan ni tahu yare ka tahu anggau ka nga ilalang kabaraka yami antu. Jadi orang untuk menanyakan orang apakah menggunakan apa, inai, angapa, antekamma. Berarti yang benar adalah inai. Oke, nomor 29. Karena pakutanam poro ang pakutanangan ni sabak kajariang ilalan desera kabar yang itu. Jadi untuk menanyakan sebab atau alasan. Apakah angapa, antekamma, siapa, atau apa. Jawabannya adalah angapa. Nomor 30. Karena pakutanan ni pakea poro ang pakutanangan ni batena kajarian sere kabar kementu. Jadi proses atau cara terjadinya sesuatu. Kata tanya yang digunakan adalah antekamma, inai, siapa, angapa. Jadi kalau menanyakan cara berarti antekamma. Kemudian nomor 31 atau 30 sere. Fakta ilalang bahasa Mangkasar nikana. Jadi kata lain dari fakta dalam bahasa Mangkasar adalah apakah A kajarian takamma, B kajarian tojeng-tojeng, C kajarian, D anu takamma. Jawabannya adalah pasti antara B dan C. Tetapi yang fakta berarti sudah benar-benar terjadi. Berarti jawabannya adalah kajarian tojeng-tojeng. Nomor 30 anrua. Panggapa yareka kajarian tena panatantu nikana tantu karena bahasa Indonesia yang antu. Jadi pendapat atau kejadian yang belum tentu benar disebut apa? Apakah fakta, kejadian sebenarnya, pakutanang, opini atau pendapat? Jawabannya adalah opini atau pendapat. Oke, nomor 33. Pemberian watak pada tokoh dalam suatu karya sastra oleh pengarang disebut. Jadi pemberian watak disebut perwatakan. Selanjutnya, antama kakana sipa poro ampacinikan ki sipakna tahu nia keilalan ceritaya pas tanggalina. Jadi kata yang termasuk kata sifat dalam cerita kecuali yang mana bukan kata sifat, apa baju Pak Mai masuk kata sifat, lompo baca masuk kata sifat, kodikero masuk kata sifat, amingkung masuk kata kerja. Berarti yang benar adalah amingkung lame karena dia masuk kata kerja bukan kata sifat. Nomor 36. Riwaya iareka carita papaisengang kale niukirika tau marain nikana. Jadi riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain disebut apakah biografi, autobiografi, kaligrafi, atau geografi. Jawabannya adalah biografi. Nomor 36. Ukiran riwayat iareka papaisengang kalena. Jadi riwayat yang ditulis oleh diri sendiri disebut kebalikannya tadi autobiografi. Selanjutnya nomor ada lagi petunjuk. Kibaca baji-baji kibaca nia kairawaanne poro ampi wali pakutana lomoro 37 na 30 asagan 7. Kita baca soalnya dulu. Bacaan iratnya ke irate pertama ki contoh. Jadi bacaan ini masuk contoh apa? Apakah dia bercerita tentang diri sendiri atau bercerita tentang orang lain? Ini bercerita tentang orang
berarti jawabannya adalah biografi. Diceritai ya ribaca ngirata yang terjadi apa yang diceritakan, tentang siapa, berarti yang ini Riri Daeng Dewa ini diceritakan. Oke, nomor selanjutnya dibaca baji-baji ki bacanya ke rawaan neporo ampi wali pakutana lomor 38 na patang pulo. Jadi kita lihat lagi seperti soal yang sebelumnya, kita lihat ini bercerita tentang, ini ada kata arengku, berarti dia bercerita tentang diri sendiri. Bate-batiana baca ngirate antama ki contoh autobiografi yang itu pasangan. Jadi ciri-ciri yang menunjukkan bahwa di atas termasuk autobiografi adalah yang mana? Autobiografi kan bercerita tentang diri sendiri, berarti dia memakai kataku. Pasangalina berarti kecuali, anggeku berarti bercerita tentang diri sendiri. Apakah berarti bercerita tentang dia saya 4 bersaudara, berarti jawabannya adalah Miari. Oke, nomor 40. Umuruna tau ceritai ya ribacanga punna tanggal 20 Februari 20 anrua ya mi antu. Ingat ya 20 Februari 2022 dari 95, berarti hitung dari 1995 ke 2022 berarti 27 tahun, 27 tahun. Oke, kita masuk ke soal esai. Ya. Nomor pertama, angukir kiserekelo mangkasara ilalang ukiran Latin na lontara. Jadi anak-anakku disuruh menulis satu kelong dalam ukiran Latin dan lontara. Jadi ingat ya, ukiran Latin dan lontara ada 2 jenis tulisan, berarti bisa ikate pasikolaya lintaki ambau linta tolong kasungke atau anak-anakku boleh memilih lagu yang dibuat masing-masing, boleh juga. Tapi ingat ya, ada dua jenis aksara, ada aksara Latin dan aksara lontar. Ingat, berarti kalau sudah Latinnya tulis lagi lontaranya. Ikate pasikolaya lintaki ambau linta kurung kasuke nawata. Jadi jawaban yang diperlukan dari nomor 1 ini adalah ada 2 jenis aksara antara Latin dan lontara. Ingat ya, tapi lagu kelongnya terserah dari anak-anakku sekalian. Terserah dari anak-anakku. Selanjutnya nomor 2 atau nomor 2. Jawab. Angukir kita lukana kuling atau dipakuling ilalang ukira Latin na lontara. Jadi menulis 3 kata berulang. Misalkan bala, apalagi. Kemudian bola. Bisa lagi karena. Tapi ingat ada Latin dan lontara, berarti tulis Latin dan lontaranya. Ingat, tulis bala al.
ya, seperti gula-gula. Ini karik. Oke. Nomor 3. Angukir kita ruai contoh kana asing kamaya nasi balikan abatuan. Ingat, ada kata tak ruai, berarti masing-masing 2. Ingat ya, ada kata tak ruai, berarti masing-masing 2. Jadi 2 untuk ingat, kana asing kamaya batuannya. Contohnya 2, buat 2. Nah, bisa misalkan 1 apa? Bapak sama dengan mangge. Kemudian 2, mama sama dengan Andro. Bisa yang lain juga. Kemudian karena si balikana batuan. Berapa 2 juga, berarti yang kebalikannya, berarti bisa cara D. Apa kebalikannya? Tanda terbalik, berarti tanda terbalik berarti ini ya. Cara D kebalikannya tolo. Misalkan 2. Misalkan mate. Apa lawannya mate? Talasa. Oke. Ini tidak ada perintah untuk menulis Latin dan lontara, jadi mau tulis Latin saja sudah benar. Oke, nomor 4. Ukiri lontara ki buku angkana niak erawaan nenam pagisare batuan Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian disuruh menulis lontar kata-kata di bawah ini dan beserta mencari artinya. Ya, cari artinya. Coba copy dulu dari sini. Apa? Artinya apa? Artinya apa? Begitu selanjutnya. Kemudian inai. Berarti artinya apa inai? Berarti siapa. Kemudian siapa. Berarti artinya berapa. Kajarian todong tojek. Kajarian tojek. Artinya sama dengan apalagi kajarian tojek artinya sama dengan fakta. Panggappa atau tangar. Panggappa garis tanara. Artinya apalagi artinya opini. Bisa juga pendapat. Nah, nomor 5. Ini nomor 5. Buat biodata diri
anak-anakku sekalian. Kiukir kepepeseng kalenta ilalang ukiran Latin. Jadi buat saja perkenalan dirinya dalam tulisan Latin, apakah namanya, berapa bersaudara, seperti dengan soal yang di sini. Bisa ambil ini. Tapi ini jangan ambil ini ya. Ambil biodata kalian masing-masing. Oke, selesai. Mudah-mudahan anakku bisa memahami. Dari topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.